Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Jangan bosen ya Rek, bajunya nggak ganti-ganti ya. Iyalah orang syutingnya di hari yang sama buat tayang besok ini mah. Ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-19 April 2024. Video ini akan tayang 19 April soalnya. Jadi Mas Tulus nyebutinnya tanggal 19 April. Gimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam kebaikan ya orang baik ya. Jangan bosen-bosen pokoknya nyimak video-video Mas Tulus. Saya tujuannya satu, selain maaf teman-teman kalau emang Allah memberikan saya izin mendapatkan AdSense dari sini, dari gaji dari YouTube, saya aminkan alhamdulillah, saya syukuri. Tetapi salah satu hal tujuan selain itu, saya berharap mudah-mudahan video yang saya tayangkan ini manfaat buat teman-teman yang nonton ya. Khususnya video-video yang mengedukasi sehingga bisa menambahkan informasi, nambahin pengetahuan juga buat teman-teman semua ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Teman-teman yang baru atau yang lama kalau belum support Mas Tulus, ayo dong disupport dulu. Pencet tombol subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, jangan lupa pencet tombol like-nya, kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Buat yang mau nyawer ada tombol super thanks atau terima kasih di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Matur nuwun, terima kasih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit semoga segera sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya juga semoga dilancarkan lagi sama Allah. Untuk yang saat ini sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, bismillah semoga Allah mudahkan urusannya sehingga hutangnya dang lunas, amin. Yang sedang kurang baik keadaannya sekarang, baik dari segi apapun itu, semoga segera membaik orang baik, amin, 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 amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk semangat ya. Hari ini kita bahas sesuatu yang sudah kalian minta. Ini request dari teman-teman juga terkait dengan banjir ataupun badai dan juga banjir di wilayah Uni Emirat Arab, khususnya di wilayah kota Dubai yang kemarin lumpuh gara-gara hujan 12 jam dengan durasi 12 jam tapi dengan kuota atau dengan kekuatan gempa lagi hujan 1 tahun. Seperti apa ulasannya? Mungkin gak sih intuisinya mengarah ke Indonesia? Nanti kita bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya saya nggak tahu harus bilang apa, saya nggak ngerti harus ngomong apa. Pokoknya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pasrahkan sama yang punya hidup, yang punya kuasa. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita Allah selamatkan, Allah masih izinkan ada. Doakan sama-sama ya teman-teman. Semoga sedekah nasi box kita di bulan April ini Allah izinkan ada. Amin. Semoga sedekah bumi juga untuk Nusantara segera bisa terlaksana. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Aku nggak tahu karena sampai pagi ini
Aku coba update lagi. Kok pagi ini, Tore? Video ini kan akan tayang pagi ya. Oke, sebentar ya. Per Jumat 18 April sebentar. Nah, nih. Sudah naik ya. Rp1.480.000. Banyak sekali ya. Makanya butuhnya masih sangat banyak buat nasi box. Selain saya hanya bisa pasrah sama Allah, mudah-mudahan doanya teman-teman tadi salah satunya dikabul sama Allah. Dengan mengaminkan doanya, Allah berikan keajaiban, sedekah nasi box akhirnya Allah cukupkan. Tapi sekali lagi saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau muluk-muluk. Kalau emang ada berarti Allah izinkan ada, kalau tidak berarti Allah belum mengizinkan sedekah nasi box kita di bulan April ini belum ada. Mungkin banyak hal lain yang sedang difikirkan karena habis lebaran kan, pengeluaran lagi banyak, belum bisa bantu sedekah nasi box juga nggak apa-apa. Tapi tetap optimis, mudah-mudahan Allah berikan keajaiban. Amin. Teman-teman yang bantu sedekah nasi box silakan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Rekeningnya BRI. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Lalu kalau nambahin sedekah bumi untuk Nusantara, silahkan cek di kolom komentar paling atas. Cek kolom komentar yang Mas Tulus sematkan ya. Oke, rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Kalau untuk sedekah bumi nggak ada minimal maksimal, terserah. Kalian mau bayar berapa, mau ngasih berapa, mau sedekah berapa boleh ya. Langsung ke rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto di kolom komentar. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Oh iya, teman-teman saya ingatkan lagi, Mas Tulus kan kebetulan ada yang lagi pesan among-among nih ya. Jadi teman-teman yang masih kemarin belum sempat ikut among-among ya, yang sebelumnya mungkin sudah request tapi belum ada waktu, belum kebagian waktu buat among-among atau kemarin belum sempat ikutan, silahkan teman-teman yang mau nambahin sedekah among-among, kalau punya rekeningnya Mas Tulus langsung transfer saja, berapapun akan Mas Tulus kumpulkan, kemudian buat nambahin among-among yang sudah dipesan, kemudian kita niatkan khusus buat bayi bajang yang saat ini Anda urus atau anak-anak jenengan di masa lalu yang maaf yang sudah jadi bayi bajang tersebut ya. Kalian yang mau ikut among-among silakan DM Mas Tulus saja. Nanti kabari ya nama sama tanggal lahirnya, nanti Mas Tulus analisa. Setelah itu kalian Mas Tulus kirimin nomor rekening buat kalian yang mau bantu sedekah among-among. Oke, sekali lagi yang mau ikutan among-among silakan DM Mas Tulus. Waktunya terbatas ya, lewat tanggal 22 Mas Tulus sudah tidak menyediakan lagi. Nanti mungkin ada lagi ke depannya lagi. Tapi untuk yang kemarin belum kebagian silahkan DM Mas Tulus saja. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mau tahu infonya silahkan cek video Mas Tulus yang live ngomongin among-among. Oke, terima kasih. Saya nggak bisa ngomong apa-apa selain terima kasih buat hamba-hamba Allah yang sudah membantu sedekah nasi box, sedekah bumi, among-among, dan lain sebagainya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah sampaikan pahalanya sesuai dengan yang diniat dan juga dihajatkan. Amin. Semoga bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, bertukar juga dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan sesuatu segera dikabul hajat baiknya jenengan. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Nah, teman-teman, mulai Senin depan ya, mulai Senin depan tanggal 21 April saya sudah bisa menerima pengiriman minyak bidara. Wah. Oke, teman-teman yang pesan minyak bidara sudah mulai ada hari Senin. Silahkan kalian bisa DM dari sekarang. DM-nya ke nomor WhatsApp di 0857 54 111 888. Sebutkan nama, alamat lengkapnya, kemudian nama, alamat lengkap, nama penerima, dan juga nomor HP penerima. RT RW juga jangan lupa ya. Harganya Rp180.000 belum termasuk ongkos kirim. Fungsinya apa saja? Untuk penyakit medis non medis, untuk anak yang susah bicara, untuk ruqyah mandiri, menghilangkan energi buruk dalam tubuh kita, kemudian juga untuk anak yang susah berjalan, susah bicara, anak yang bandel, anak yang susah konsen dalam belajar, bisa dimanfaatkan minyak bidaranya ya. Harganya Rp180.000 belum termasuk ongkos kirim. Yang mau inden dari sekarang buat dikirim hari Senin, silahkan DM ke nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih banyak. Berkah, berkah, berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hal yang terjadi ini cukup parah sebenarnya ya.
di wilayah Dubai ini mengalami hujan ekstrim atau cuaca ekstrim atau hujan badai di tanggal 16 April 2024. Kuota hujannya ini sebenarnya adalah kuota atau kekuatan hujan selama 1 tahun yang yang terjadi hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Akibatnya, beberapa daerah di Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, mengalami kelumpuhan hampir 45 jam. Jadi, banyak sekali yang dialami oleh masyarakat sekitar. Kabar yang saya terima terbaru adalah ada korban yang meninggal, seorang laki-laki usia sudah 70 tahunan meninggal karena kendaraannya juga terseret arus ketika sedang ada banjir dan juga badai ya. Kemudian ada beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh kejadian ini, kemudian juga bandara juga sempat lumpuh, orang-orang yang di kantor sampai tidur dan juga tinggal di kantor selama 30 jam karena kejadian ini. Dan kejadian ini merupakan kejadian langka karena terjadi selama 75 tahun dekade terakhir baru terjadi hal seperti ini, dan ini terparah selama 75 tahun terakhir. Ada apa dengan Dubai? Ada apa dengan hal-hal yang terjadi di Dubai? Katanya berhubungan dengan pembangunan salah satu rumah ibadah. Kemudian ada yang hubungannya dengan hujan buatan yang selalu disemaikan di wilayah Dubai supaya turun hujan. Ternyata semua itu hoak, teman-teman. Jadi badai atau hujan badai terjadi karena sebuah siklon tropis atau badai apa gitu. Tadi aku baca, ya Allah lupa. Pokoknya intinya adalah hujan besar yang terjadi di Dubai ini bukan karena penyemaian hujan atau pembuatan hujan buatan di wilayah Dubai. Ada yang bilang bikin hujan buatan jadi senjata makan tuan. Ada yang bilang kayak gitu ya. Teman-teman, kita sekali lagi subscribernya Mas Tulus itu kita selalu memiliki satu dan lain hal. Ketika wilayah atau seseorang dikasih musibah ya, musibah yang datang ketika itu bisa jadi beberapa tanda. Yang pertama mungkin karena ada yang salah, sebagai peringatan. Yang kedua adalah sebagai pembelajaran, kemudian juga sebagai media pendewasaan lokasi atau orang tersebut yang sedang diberikan musibah. Sebenarnya memang ada beberapa faktor ya. Allah terlalu sayang, Allah terlalu murka, Allah terlalu benci, dan lain sebagainya. Pemikirannya mungkin arahnya kemana-mana. Tapi subscribernya Mas Tulus gak boleh ya bilang-bilang, apalagi hubungannya dengan rumah ibadah saudara kita yang katanya baru dibangun secara megah di Dubai. Ini yang mempengaruhi terjadinya cuaca ekstrim atau terjadinya hujan badai tersebut. Ini juga menurut Mas Tulus tidak elok ucapan tersebut. Yang pertama terkait dengan azab untuk Dubai, kemudian juga terkait pembangunan soal ada pembangunan rumah ibadah saudara kita yang non-muslim misalnya. Ini juga salah satu hal yang tidak bisa dihubung-hubungkan. Karena faktanya bukan karena hujan buatan juga. Selama ini kan muncul isu yang beredar katanya karena hujan buatan inilah akhirnya Dubai mengalami senjata makan tuan, bikin hujan badai, bikin hujan buatan, tapi ternyata hujannya malah jadi besar dan jadi musibah. Ini juga sesuatu yang salah. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan bahwa penyemaian awan yang ada di wilayah Uni Emirat Arab khususnya Dubai ini tidak menyebabkan hujan lebat tersebut. Jadi memang ada siklus, ada faktor yang ini membuat potensi pengeluaran juga kapasitas atmosfer untuk menampungnya sehingga mengakibatkan curah hujan yang sedikit lebih besar bahkan sangat besar di wilayah Dubai. Nah, sebentar saya tadi sudah siapkan ya. Hujan ekstrim dipicu oleh badai vortex, teman-teman. Jadi ada badai vortex yang mengarah dari Oman, Saudi Arabia menuju ke Teluk Persia dan juga sampai mampir mengarah ke Dubai sehingga ini mengakibatkan hujan ekstrim tersebut. Berarti bukan karena cuaca, bukan karena penyemaian cuaca, penyemaian awan. Jadi bukan karena hutan buatan, karena memang di Dubai itu kan air susah ya teman-teman. Jadi usaha tersebut dilakukan sebenarnya untuk apa? Untuk mempengaruhi curah hujan di wilayah Dubai. Ternyata banyak orang yang mensangsikan karena ini mungkin senjata makan tuan kali ya. Kenapa kok sampai hujan besar yang harusnya hujan tadi turunnya selama 2 tahun terjadinya malah dalam waktu kurang dari 24 jam. Akhirnya menjadi musibah untuk wilayah Dubai itu sendiri, teman-teman. Sehingga orang banyak berprasangka katanya hujannya
gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, ini juga pentingnya kita membaca berita, ini pentingnya kita menerima informasi yang valid, yang pasti bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Karena sekarang dengan model-model berita seperti ini akan banyak yang muncul. Oh, kono dikasih musibah, berarti begini. Oh, sana dikasih ini, berarti begitu. Orang akan banyak menyaksikan, orang akan banyak mencari keuntungan di balik berita-berita hoak tersebut, sehingga akan mengarahkan kita untuk sesuatu yang kurang tepat. Jadi kalau mau nyampaikan berita juga harus yang up to date, harus yang real, bukan karena A karena B. Apalagi subscribernya Mas Tulus, nggak boleh pokoknya kono dikasih gempa, kono dikasih gunung erupsi, sana dikasih musibah berarti kena azab. Nggak boleh kayak gitu. Biarkan menjadi haknya Allah terkait dengan salah atau tidaknya manusia. Yang penting adalah sekarang kita memperbaiki diri kita masing-masing. Yes, memang betul bisa jadi mungkin karena wilayah tersebut sedang diperbaiki caranya. Sama Allah ditegur. Berarti ada sesuatu yang salah. Tetapi bukan berarti kita bisa mengucapkan bahwa azab segala macam. Nggak boleh ya. Ya, dan hujan tersebut disebabkan oleh badai vortex yang bergerak dari wilayah barat Oman Saudi menuju Teluk Persia dan menyebabkan hujan ekstrim di wilayah Dubai. Sebetulnya di tanggal 14 ya katanya sudah mulai turun hujan. Tetapi 15 sudah mulai naik lagi drastis. Dan terakhir di tanggal 16-nya kemudian menumpuk dan menjadi hujan yang sangat ekstrim disertai badai dan juga petir teman-teman. Sehingga hujan yang harusnya turun selama 1 tahun turun dalam waktu kurang lebih 24 jam. Akhirnya jadi musibah besar, membuat Dubai ini lumpuh. Dubai ini kan terkenal wilayah yang kaya raya, negara yang sangat kaya raya, dan banyak sekali fasilitas-fasilitas di Dubai yang menarik wisatawan lokal sampai internasional. Sehingga ini juga hal yang mengagetkan, kok bisa negara semaju Dubai, sehebat Dubai, pulau aja bisa dibangun, pulau buatan segala macam, kok bisa seperti ini. Nah, inilah sekali lagi, sehebat apapun kita, kalau Allah sudah punya kehendak, kita nggak akan bisa melawan itu. Semuanya kembali sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Teman-teman nih banyak sekali ya yang mengarahkan seperti yang diomongin Crondol. Soalnya Crondol ini juga beberapa kali keceplosan atau nyeplosin, intinya ada beberapa poin yang berhubungan dengan air yang akan terjadi di Indonesia khususnya. Apakah ini bisa berdampak ke Indonesia? Kalau dari segi hitungan angkanya 16042024 secara ilmu cocoklogi, ketika secara ilmu geologi mungkin nggak nyambung, mungkin tidak akan bisa berpengaruh gitu ya, nggak berpengaruh dari Dubai menuju ke Indonesia. Tetapi kalau dari hitungan angkanya, secara garis besar ilmu cocoklogi, saya melihat ini ada kemungkinan kalau misalnya ini akan berdampak ke Indonesia. Jadi teman-teman yang perlu kita waspadai di sini. Kenapa saya bilang 16 April 2024? Kenapa saya juga bilang berarti Dubai sedang ditegur. Dubai ada sesuatu yang salah. Karena angka 16 ini merupakan simbol 6 ini juga simbolnya gaib ya teman-teman. 6 ini simbolnya pesan gitu loh. 6 ini simbolnya pesan dari alam lain, pesan dari leluhur, bisa pesan dari Tuhan juga, kita gambarkannya seperti itu, bisa pesan secara halus. Artinya ini ada sebuah peringatan yang disampaikan lewat Dubai. Apakah untuk Dubai itu sendiri? Saya juga tidak bisa menggarisbawahi ini hanya untuk Dubai. Aku rasa ini juga salah satu tanda-tanda yang disampaikan alam kepada kita bahwa alam ini sedang tidak bisa atau sudah tidak bisa diajak berkompromi lagi sama kita. Ya teman-teman, jadi kalau kalian tanya dari angkanya, apakah mungkin akan berdampak ke Indonesia, apakah mungkin akan ada lagi hal yang sama, justru yang paling kuat di sini saya sampaikan, kalau misalnya mengarah ke Indonesia, ini juga sangat mungkin. Yang pertama. Yang kedua, kalau ini terjadi di wilayah Dubai itu sendiri, ini justru sangat mungkin. Jadi kalau misalnya akan ada pengulangan lagi, kejadian yang sama untuk Dubai, untuk kejadian seperti hal yang kemarin terjadi, menurut hitungan angkanya ini juga sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin sekali ada pengulangan kejadian yang sama, air yang banyak lagi. Kemudian juga poin tambahannya di sini juga ada satu simbol tanah ya, elemen tanah yang juga masih jadi hal yang terjadi teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak ketika badai matahari di tanggal 8? Mas Tulus menghitungnya apa? Mas Tulus menghitungnya adalah ini hati-hati dengan hitungan 2 di setelah tanggal 8. 10, 12, 14, 16. Baru sadar?
hitungannya ternyata jatuh di angka 16 juga ada ya. 16, 18, kemudian 22 dan seterusnya. Ini ada simbol angin, air dan juga elemen tanah. Ini yang paling kuat menurut saya. Jadi kalau misalnya kita baca lagi intuisinya mengarah ke Indonesia juga sangat mungkin menurut saya. Kalau versi Mas Tulus ya, versi hitungan angkanya ketika ini akan mengarah ke Indonesia, kemudian Indonesia akan banyak sekali musibah-musibah tanah dengan air yang bercampur jadi satu. Saya tuh selalu terbayang satu hal, teman-teman. Tanah yang bercampur dengan air ini selalu terbayang di pikiran saya. Kayak tanah yang digemburin sama air gitu loh. Tanahnya dikit, airnya banyak sehingga kayak meluber. Ini hal yang muncul di pikiran saya beberapa hari belakangan. Dan ini juga muncul di hitungan angka 16/04/2024. Bisa mungkin sampai ke Indonesia intuisinya, tapi justru menurut saya secara hitungan angka, ini masih cukup bahaya, lebih bahaya lagi untuk wilayah Dubai dan sekitarnya. Atau Uni Emirat Arab khususnya, Jadi ini adalah hal-hal yang bisa jadi masih ada kemungkinan besar untuk wilayah Dubai mengalami cuaca dan juga kejadian yang sama. Kalau dari hitungan angkanya, saya masih melihat itu. Potensinya ketika saya ngobrol kayak gini, teman-teman perlu tahu ya, ketika saya tiba-tiba menjamin mata, itu yang muncul tuh kayak ada bangunan tinggi atau gunung kesiram air ya, mungkin sejenis erupsi lahir lagi. Erupsi lahar dingin ya, ini juga hal-hal yang masih sangat mungkin muncul. Teman-teman harus hati-hati. Pokoknya kalian harus hati-hati dengan beberapa poin di sini. Air akan lebih banyak dari tanah. Air akan lebih banyak dari tanah. Dan wilayah-wilayah cekung yang tidak pernah banjir sekalipun, Cerondol menyampaikan wajib mewaspadai beberapa hal. Salah satunya adalah yang nggak pernah banjir saja bisa jadi banjir. Ini hal yang harus kalian waspadai. Jadi kalau intuisinya mengarah ke Indonesia, sangat mungkin di wilayah Dubai sendiri, ini juga sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin sekali. Warningnya ini sudah dari alam gaib. Warningnya sudah dari Allah, warningnya sudah secara halus. Berarti kita tuh sudah diingatkan dari berbagai macam segi. Dari kasar, halus, sampai ini sudah mulai yang, kita diingatkan dari fisik, dari jasmani, rohani, sampai dalam-dalamnya kita diingatkan. Angka 16 itu. Nah, komponen apa saja yang bisa kita baca di balik kejadian yang ada di Dubai? 16/04/2024. Ya, air yang paling melimpah. Air yang paling banyak teman-teman, sehingga teman-teman harus mewaspadai yang namanya musibah air untuk kedepannya. Karena setelah saya hitung memang 18, 20 masih kosong, nggak terlalu banyak, 22 ke bawah, ini air cukup melimpah ya, khususnya untuk di wilayah Indonesia. Jadi air yang cukup banyak ini masih jadi dominan dan cenderung terjadi menjelang di sore hari. Ya, berarti mungkin lewat jam 12 pasti akan ada kadar hujan yang cukup banyak ketika lewat jam 12. Sehingga cuaca ekstrim seperti ini bukan hanya airnya saja, cuaca ekstrim terkait dengan angin juga saya baca cukup kuat, sehingga intuisi di balik intuisi di balik kejadian yang ada di Dubai, teman-teman, jadi ini salah satu hal yang sama, sangat mungkin terjadi di Indonesia. Air yang banyak, kemudian tanah yang kebanyakan air tadi saya sebutkan, kemudian yang berikutnya adalah mungkin saja ada kejadian yang berhubungan dengan angin yang menjadi perusak ketika air sudah datang. Sehingga ketika hujan kemudian ada angin yang datang dan anginnya bergabung dengan air, ini akan jadi perusak yang cukup berbahaya menurut segi pandang saya. Ini bahaya kalau sampai tidak bisa ditanggulangi. Nah, Cerondol ini sebelum saya buat video ini dia tuh sudah ngoceh terus kalau katanya alam ini akan susah diprediksi, alam ini akan susah untuk dicari tahu, alam ini kayaknya sudah tidak bisa untuk diajak berteman dengan kita. Cerondol itu berkali-kali ngomongin soal itu, teman-teman. Jadi intuisi di balik Dubai ini bagi saya pribadi juga sangat mengerikan ya. Ada simbol 1 di balik 6, ini juga simbol tanah, teman-teman. Gunung erupsi dengan skala besar ini juga sangat mungkin, hati-hati. Tanah longsor, kemudian tanah yang tersiram air cukup banyak, ini juga salah satu hal yang mungkin. Wallahu alam, saya tidak tahu, tetapi memang angka 19 itu adalah angka yang kurang baik. Nah, saya kan syutingnya tanggal 18 nih, jadi nanti coba kita cari tahu, kita cek tanggal 19 ada apa saja. Tapi teman-teman harus waspada. 19 ini komponennya kuat semua. Air kuat, tanah kuat, gempa kuat, gunung pun dengan erupsi yang cukup kuat. Hitungan tanggal 19 bagi saya ini cukup mengerikan.
Jadi teman-teman mewaspadai itu. Dan air yang cukup banyak di tanggal 19 itu sangat mungkin sekali. Intuisi di balik gempa Dubai lagi, ngapa gempa mulu sih, terkait dengan musibah yang ada di Dubai ini adalah air yang cukup banyak, sehingga ini salah satu hal lagi dan lagi harus kalian waspadai. Kemudian kejadian kecelakaan yang diprakarsai oleh bangsa jin atau kejadian kecelakaan yang didominasi oleh bangsa jin yang menjadi penyebabnya. Ini salah satu hal yang muncul di balik angka 16 ya. Oke, jadi hati-hati teman-teman yang mungkin masih melakukan arus mudik, masih di perjalanan dalam mengarah pulang, tetap harus waspada juga, tetap hati-hati kalau capek istirahat, karena kemungkinan kecelakaan di tanggal 19, intuisi dari kejadian banjir di Dubai, ini juga sangat mungkin terjadi besok di Jumat tanggal 19 ya. Jadi teman-teman tetap harus mewaspadai itu. Oh ya, karena video ini akan tayang hari Jumat, numpung hari Jumat, ayo yang lagi nonton dibantu sedekah nasi boxnya, dibantu sedekah Bumi Nusantara kita. Siapa tahu teman-teman lagi banyak rezeki, bingung mau sedekah kemana di hari Jumat, boleh buat bantu Mas Tulus ya. Terima kasih, berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf apabila mungkin perkataan Mas Tulus terkesan guru atau keminter. Saya nggak ada maksud di situ, tapi ini hanya sebatas membaca intuisi lewat angkanya. Saya bisa salah ya, oke? Jadi nggak perlu kalian perdebatkan, nggak perlu kalian percayai juga. Silahkan cerna sendiri. Tetap hati-hati ketika intuisi tadi sudah saya sampaikan. Biasanya memang ada beberapa yang benar, ada beberapa yang benar juga. Jadi memang hanya kebetulan saja. Jadi kalau kalian mau komentar dengan alah baca ilmu gitu doang aja, bla bla, ya silahkan dengan pandangan kalian masing-masing saja. Saya juga nggak minta buat kalian percaya. Saya nggak pernah minta kalian untuk suka dengan Mas Tulus. Pokoknya mudah-mudahan video-video yang saya sampaikan ini manfaat buat teman-teman, oke? Seperti itu, Dubai masih hati-hati ya, yang ada di Dubai tetap harus waspada, karena aku lihat kemungkinannya 19 ini justru ada kenaikan ya. Di video ini tayang ada kenaikan, jadi tetap waspada, oke? Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita, jangan lupa terus cari berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, gajinya naik, kerjaannya awet. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya usaha, pengen punya rumah, semoga hajat baiknya dengan segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset juga semoga asetnya cepat terjual. Yang sedang merintis usaha, yang jualan, semoga jualannya laris manis, usahanya lancar. Amin. Yang sedang nonton video ini juga saya, semoga orang-orang yang Allah hindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Amin, 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 ya robbal alamin pun. Terima kasih. Mungkin saat video ini tayang, Mas Tulus lagi bantu ngiris-ngiris di tempatnya Mbak Tika, karena kebetulan banget aku tuh suka ngerepotin Tika kan, Duk tolong bantuin. Nah tiba-tiba dia DM, nanti bantuin ya tanggal ini. Nah makanya Mas Tulus tuh nggak enak. Ini sengaja Mas Tulus buat video, biar nanti kesana hari Jumat itu bisa lebih pagi, biar bisa bantu-bantu sedikit ya. Oke, terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat menjalankan hari ini teman-teman. Jangan lupa hari Jumat bagus untuk sedekah ya. Oke, Mas Tulus pamit undur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.